Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel sejarah. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah sejarah binatang-binatang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah laba-laba. Laba-laba merupakan binatang yang sering kita jumpai yang ada di sekitaran kita, yang sering membuat rumah-rumah di pohon-pohon. Meskipun disebut sebagai binatang yang paling lemah, nyatanya laba-laba pernah menolong Nabi Muhammad SAW karena kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Kisah itu terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika itu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Keduanya kemudian berlari menuju Gua Sur dan bersembunyi di sana. Atas izin Allah, sebuah keajaiban pun terjadi. Laba-laba diperintahkan oleh Allah untuk segera membuat sarang di mulut gua untuk menutupinya. Setelah sarang itu terjadi, kaum kafir Quraisy yang sampai di mulut gua tidak mengira bahwa Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar bersembunyi di dalamnya. Mereka berpikir bahwa apabila Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar masuk ke dalam gua itu, pastilah sarang laba-laba itu sudah rusak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq selamat dari ancaman perbuatan keji orang-orang Quraisy berkat sarang laba-laba. Hewan yang berkaki 8 tersebut berhasil mengelabui orang-orang kafir sehingga mereka tidak menyangka kalau Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ada di dalamnya. Kisah pertolongan laba-laba ini diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, "Jikalau kamu tidak menolongnya adalah Muhammad, maka sesungguhnya Allah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Dan di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.' Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Nabi Muhammad SAW dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Selanjutnya, binatang yang sangat mencintai Rasulullah SAW adalah seekor ular. Dan saking rindunya sampai ular ini tidak ingin ada yang menghalanginya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam suatu hari dikisahkan, malaikat Jibril datang dan memberi kabar kepada Nabi Muhammad SAW tentang rencana orang-orang Quraisy yang akan membunuhnya. Dan malaikat Jibril pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar lekas meninggalkan kota Mekah. Nabi kemudian mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk hijrah." Kemudian Abu Bakar bertanya, "Apakah aku menemanimu wahai Rasulullah?" Dan Rasulullah menjawab, "Iya, ya Abu Bakar." Saat malam tiba, Nabi Muhammad SAW pun keluar dari rumahnya, kemudian mendatangi rumah Abu Bakar, lalu melakukan perjalanan hijrah. Orang-orang kafir Quraisy masih mengejar Nabi. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk bersembunyi di Gua Sur yang berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram, kota Mekah. Di depan mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu perkara buruk, maka akulah yang akan mendapatkannya.
bukan Anda ya Rasulullah. Abu Bakar masuk kemudian membersihkan gua tersebut, termasuk lubang-lubang yang ada di gua ditutup dengan menggunakan kain. Ia khawatir jika tiba-tiba ada hewan yang bisa membahayakan Nabi. Semua kain habis tetapi masih tersisa 2 lubang. Abu Bakar kemudian berniat untuk menutupinya dengan kedua kakinya. Setelah gua dipastikan aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi untuk masuk. Ia mempersilahkan Nabi masuk untuk tidur berbantal pangkuannya. Saat Nabi tertidur, tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Abu Bakar dan dia pun menahan rasa sakit serta menahan dirinya agar tidak bergerak dan tidak membangunkan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi akhirnya air mata Abu Bakar pun menetes hingga terjatuh di wajah Rasulullah SAW dan beliau pun terbangun dan bertanya, "Apa yang menimpamu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu wahai Rasulullah, dan ternyata yang menggigitnya adalah seekor ular." Kemudian Nabi Muhammad SAW berbicara kepada ular. Berkat mukjizat Rasulullah, pembicaraan itu pun didengar oleh Abu Bakar. Nabi berkata, "Wahai ular, tahukah kamu, jangankan daging ataupun kulit Abu Bakar, rambutnya pun haram untuk kamu makan." Ular pun menjawab, "Hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad bi ainil muhabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk memasukkanmu ke dalam surga Firdaus. Ya Rab, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu." Lanjut sang ular, "Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan pergi ke Gua Sur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku rindu untuk berjumpa dengan engkau ya Muhammad." Tetapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu denganmu ya Muhammad, jawab sang ular. Rasulullah SAW pun berkata, "Lihatlah ini, lihatlah wajahku." Dan sang ular pun lihat dari gua memandang wajah Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa cinta dan kerinduan. Setelah Nabi Muhammad SAW mengobati kaki Abu Bakar menggunakan ludahnya, dan atas izin Allah seketika luka itu pun langsung sembuh. Ia kembali tenang lalu tersenyum kepada Rasulullah SAW. Demikianlah kisah kerinduan 2 binatang terhadap Rasulullah SAW. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih.